Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita baca ayat bersama dari Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, dibandingkan dengan jemaat mula-mula, kita semua mungkin tidak sampai melakukan hal di atas yang sama, tetapi kita bisa mencontoh mereka. Dalam hal apakah bisa dicontoh? Kita bisa mencontoh semangat mereka yang berkobar-kobar, kemauan mereka ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Mereka ikut memikul salib yang sangat berat. Mereka sungguh membuat kebenaran firman Tuhan dilakukan, yaitu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Hal ini merupakan kebenaran firman Tuhan dan kita mengejar untuk melakukannya. Maka kalau dilakukan, hal ini akan memerdekakan kita. Properti mereka habis, beban bertambah. Tentang menyangkal diri, mereka mungkin berasal dari orang yang kaya, orang yang terhormat, orang terpelajar, orang berkuasa. Tetapi dengan menyangkal diri, mereka menjadi habis-habisan, menjadikan diri nobody atau bukan siapa-siapa, tidak terkenal lagi. Mereka juga dianggap bodoh dan dihina serta dicaci maki oleh orang lain. Dari Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 33 dan 34 mengatakan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Saudara, bawa kemana? Ke kaki rasul-rasul untuk dipakai bersama-sama, sehingga dikatakan bahwa tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Kita lihat saudara-saudara dari Kisah Rasul-Rasul 5 ayat 1-5, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, jadi Ananias ini berencana bohong kepada rasul-rasul. Hanya sebagian dari hasil penjualan tanah itu yang akan diserahkan ke rasul-rasul, tetapi dia masih menyimpan sebagian lagi. Rencana ini diketahui oleh Tuhan dan dibukakan kepada Petrus, sehingga Ananias mati karena kebohongannya yang menipu Petrus. Ayat ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, Ananias mati karena berdusta. Berapa banyak dari kita yang masih suka berdusta? Memang kasih karunia Tuhan Yesus mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita mengetahui perbuatan kita yang mana yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Perbuatlah itu. Demikianlah renungan hari ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.